Jangan lupa di-subscribe. Membantu pemenangan. Yang kedua dalam kampanye. Yang kedua adalah membantu stabilitas dalam dukungan partai. Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem atau GPND Jawa Barat, Rian Firmansyah, mengaku pihaknya bertekad memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Salah satunya dengan menggerakkan seluruh potensi kader muda Nasdem. Menurut Rian, langkah ini merupakan bagian dari ikhtiar perubahan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik bagi Indonesia. Seluruh elemen GPND akan kami kerahkan untuk secara maksimal memenangkan Pak Anies pada kontestasi Pilpres 2024. Kami gerakkan seluruh potensi, baik itu kader maupun simpatisan Partai Nasdem, untuk menyambut ikhtiar perubahan bagi Indonesia, kata Rian. Diketahui anggota Komisi 7 DPR RI ini sempat mendampingi agenda silaturahmi Anies Baswedan ke sejumlah pesantren di Tasikmalaya dan Ciamis pada Sabtu 19 November. Lalu juga kegiatan Jalan Sehat HUT Partai Nasdem ke-11 di alun-alun Ciamis, Jawa Barat pada Minggu 20. Dalam kesempatan tersebut, Rian menjelaskan rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2021 berada di level 1 berbanding 19. Artinya, populasi dari kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi daripada populasi kelas ekonomi terbawah. Menurutnya, angka kesenjangan ini lebih buruk dari Amerika Serikat dan Rusia. Inilah kenapa saat ini kita perlu figur yang dapat memperjuangkan keadilan sosial bagi Indonesia, tuturnya. Rian menambahkan, Anies bukanlah orang asing bagi warga Jawa Barat. Pasalnya, Anies lahir di Kuningan dan merupakan cucu dari warga Ciamis. Beliau ini adalah tokoh Jabar yang bisa memperjuangkan keadilan sosial bagi Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, ungkap Rian. Sementara itu, Sekwil GPND Jawa Barat, Teddy Irawan, menyebut GPND sebagai sayap kaum milenial dan generasi Z akan memegang kunci bagi kemenangan Pak Anies di Jawa Barat. Jumlah pemilih generasi Z atau pemilih pemula sebesar 54% di Pilpres 2024 akan melimpah, dan itu kemungkinan besar menjadi pendorong keunggulan Pak Anies, khususnya di Jawa Barat. Angka tersebut belum memasukkan generasi milenial yang juga besar. Papar Teddy meminta seluruh DPD GPND Jawa Barat melakukan langkah kolaborasi untuk mengangkat Partai Nasdem sekaligus Anies Baswedan. Mengintip sosok paling gandos jadi cawapres pendamping Anies Baswedan, ini dia orangnya. Hasil survei lembaga Voxpol Center menunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden atau capres potensial untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Voxpol Center Sarwi Pangi Caniago mengatakan, dalam simulasi dua poros, elektabilitas pasangan Anies AHY menempati posisi teratas. Simulasi dua poros itu mengasumsikan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bertarung melawan koalisi raksasa PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3. Dalam simulasi dua poros, pasangan Anies AHY memperoleh elektabilitas sampai 50,7%, kata Sarwi Pangi Caniago dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 19 November. Berdasarkan hasil survei terbaru itu, pasangan Anies Akhir diperkirakan meraih elektabilitas 46,3%. Kombinasi pasangan Anies Khofifa mendapat elektabilitas 42,9%. Adapun elektabilitas pasangan Anies Andika 46,9%. Dalam simulasi tiga poros, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS diperkirakan bertarung melawan
koalisi PDIP, Golkar, PAN, dan P3 serta koalisi Gerindra dan PKB. Ada pula asumsi PDIP berkoalisi dengan Gerindra dengan PKB menghadapi koalisi Golkar, PAN, dan P3 dan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dalam simulasi 3 poros, pasangan Anies Ahaye memperoleh elektabilitas 37,3%, Anies Aher 29,3%, Anies Hovifa 28,2%. Ini sedikit lebih rendah ketimbang pasangan Anies Andika yang diperkirakan mendapat elektabilitas 32,5%, atau pasangan Anies Sandiaga Uno yang diramaikan mendapat elektabilitas 33,8%. Demikian Sarwa Pangi. Dia mengungkapkan beberapa faktor, di antaranya Ahaye unggul secara elektabilitas terutama dalam posisi sebagai cawapres. Kedua, kata Pangi, Ahaye adalah pengambil keputusan kunci. Posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai membuat Ahaye menjadi figur yang ikut mengambil keputusan tentang siapa capres dan cawapres yang akan diusung Partai Demokrat. Sarwi menilai sebagai mantan perwira militer yang kini menjabat ketum dari partai yang asasnya nasionalis religius, Ahaye menjadi sosok yang nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi. Ahaye selama belasan tahun mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsa dan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi yang kurang? Katanya,